Kalau nyari prosesor gaming buat PC, kira-kira kamu pilih buatan AMD atau Intel? Kalau gue sih AMD, ya menurut gue lebih efisien budget. Menurut gue loh ya. Di zaman sekarang kita nggak punya pilihan lain selain produk AMD dan Intel. Soalnya produsen prosesor lain selain dua nama besar tadi udah bubar, bangkrut, dan malah ada yang diakuisisi alias dibeli oleh AMD atau Intel. Dan ngomong-ngomong, prosesor gaming AMD yang terkenal sekarang ada Ryzen series. Kalau gue sih low budget, jadi pakainya Athlon series. Nah ternyata AMD punya rencana buat ngebawa Ryzen series yang terkenal di kalangan perakit PC gaming ke kalangan pengguna ponsel. Yap, AMD bakal memasuki persaingan dunia teknologi smartphone. Mereka bakal bersaing dengan Qualcomm, MediaTek, Huawei, dan produsen-produsen SoC lainnya. Kan keren gitu kalau chipset ponsel dan PC kita sama-sama pakai AMD Ryzen. Tapi tunggu dulu, apa yang gue sebutin tadi belum terkonfirmasi dari pihak AMD-nya langsung. Karena itu adalah bocoran atau rumor yang informasinya bersumber dari /leaks.com. Buat yang nggak tahu, /leaks.com adalah situs para pembocor membocorkan temuan atau informasi seputar teknologi yang harusnya belum boleh dipublikasikan. Kayak misalnya bocoran Apple yang ternyata bikin remake dari iPhone SE, atau bocoran spesifikasi ponsel Android baru yang dari pembuatnya sendiri belum ngasih petunjuk ke para fans. Intinya situs tersebut tempat informasi bocoran atau rumor-rumor gitulah. Pengunjung juga bisa ngasih pot soalnya, apakah bisa dipercaya atau enggak. Back to the topic. Jadi, salah satu pengguna yang terdaftar di situs /leaks.com mengunggah sebuah gambar yang bertuliskan AMD Ryzen Mobile Platform. Yang artinya AMD ngebawa Ryzen sebagai teknologi chipset untuk smartphone, mobile. Dan kalau gue boleh berspekulasi nih ya, kayaknya ini godaan dari AMD yang mungkin, spekulasi gue loh ya, mungkin aja AMD sengaja ngasih bocoran dengan cara begini, buat bikin para fans jadi penasaran. Soalnya sekarang thread itu tadi atau konten bocoran di situs /leaks.com udah dihapus. Untungnya, salah satu pengguna Twitter dengan nama pengguna HenDeVriesNL sempat menyimpan ataupun men-screenshot bocoran tersebut. Ini dia. Berdasarkan informasi yang tertera di screenshot, dituliskan kalau chipset yang dimaksud bernama AMD Ryzen C7 atau C7. Single on chip atau SoC Ryzen tersebut tertulis diproduksi sebagai chipset berbasis ARM Cortex. Sementara untuk performa, kecepatan maksimal Ryzen C7 tadi bisa mencapai 3 GHz dengan CPU arsitektur 64 bit. Kemudian tertulis pula bahwa Ryzen C7 punya 2 inti Gaussian Pro berdasarkan ARM Cortex X1 yang punya kecepatan 3 GHz yang dipasangkan dengan 2 inti Cortex A78 berkecepatan 2,6 GHz dan juga 4 core berdasarkan Cortex A55 yang berjalan di kecepatan 2 GHz. Yang jadi perhatian di sini adalah Ryzen C7 disebut akan diproduksi dengan teknologi TSMC berukuran 5 nanometer. Yang artinya jika baterai ponsel yang ditanami chipset ini berkapasitas 5000 mAh, daya tahannya bisa lama banget alias awet lah buat dipakai beraktivitas. Selain itu, semakin kecil ukuran nanometer core pada chipset tersebut, berarti kemampuan transmisi datanya jauh lebih cepat dibandingkan proses teknologi chipset yang punya ukuran belasan nanometer. Informasi lain dari sumber yang sama juga menyebutkan bahwa chipset yang tertulis dinamai Ryzen C7 itu menggunakan modem MediaTek 5G Ultrasafe yang terintegrasi dengan dukungan dual SIM. Lalu GPU-nya punya kemampuan yang tertulis jelas di situ 45% lebih cepat daripada GPU ciptaan Qualcomm, yaitu Adreno 650. Wow! Chipset ganas Qualcomm Snapdragon 855 Plus aja masih pakai Adreno 640. Apakah AMD Ryzen C7 bakal langsung loncat bersaing dengan Snapdragon 865? Gak tau dah. Oh iya, Ryzen C7 ini juga ternyata bakal ngedukung RAM Elpa DDR5. Artinya layar ponsel yang menggunakan chipset ini bisa menampilkan grafis beresolusi maksimal 2K dengan refresh rate 144Hz. Tapi mau sedetail apapun gue bahas, ini informasi semuanya masih sebatas rumor, karena belum ada petunjuk ataupun konfirmasi dari AMD-nya langsung. Jadi kira-kira gimana menurut kamu? Kalau ada tanggapan, spekulasi, atau informasi tambahan, baru boleh tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten teknologi berikutnya.